Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Di awal pekan hari ini di 23 November 2020. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan pemeliharaannya sehingga kita boleh berkumpul kembali, bahkan bertemu kembali dalam renungan mingguan Jemaat Barabaraya. Mendasari seluruh kegiatan kita pada hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami boleh melalui seminggu dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami kembali di hari ini di awal pekan. Untuk memulai seluruh aktivitas kami hari ini. Kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Agar firman yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh pahami dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 18 ayat 9 dan juga Pengkhotbah 10 ayat 10. Saya mulai dari Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari perusak. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini diberi tema, malas adalah sifat yang buruk. Kenapa tidak saudara-saudara? Malas itu bisa saja mendatangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Orang yang malas pasti tidak mau membangkitkan dirinya sendiri untuk meraih keberhasilan yang sebenarnya dapat dicapainya. Ketika orang malas, ia akan menunda-nunda pekerjaan dan pada akhirnya saudara-saudara tidak selesai mengerjakan pekerjaan itu. Orang yang malas tidak punya motivasi untuk maju. Juga saudara-saudara, ketika orang malas, selalu banyak teori, tetapi tindakan tidak. Ia selalu mengatakan saya harus bekerja lebih cerdik, bukannya lebih buruk, lebih keras. Ia mencari akal untuk bagaimana supaya dia bisa santai dan supaya dia tidak bekerja keras. Jadi dia hanya mau menggunakan supaya saya cerdik, tapi saya tidak mau bekerja keras. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang malas terlalu banyak teori, tetapi nol tindakan. Ia terlalu banyak bicara, tetapi tidak ada praktek atau tidak ada tindakan dalam kehidupan. Seharusnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berkata bahwa saya harus bekerja keras dan juga cerdik. Karena juga hanya bekerja keras tanpa cerdik, itu akan menyiksa kita. Itu yang dikatakan dalam Pengkhotbah tadi. Bagaimana orang berhikmat. Tetapi orang yang hanya mau berbicara tentang teori tanpa mempraktikkan, itu tidak bisa dibuktikan. Jadi seorang yang bekerja keras, ia harus cerdik dan ia juga harus kerja keras. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang malas tidak mau berbagi ide karena takut
dimanfaatkan oleh orang lain. Dia sebenarnya pintar, tetapi tidak siap menghadapi tantangan. Banyak terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bahwa banyak orang pintar, tetapi tidak mau digunakan kepintarannya itu untuk pelayanan misalnya, atau misalnya di kantornya. Karena ia menganggap bahwa ketika menuangkan ide-ide dalam pelayanan, jangan-jangan orang yang punya nama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang mempunyai pola pikir seperti ini tidak akan pernah menemui yang apa artinya sukses. Mengerti apa artinya sukses. Biasanya ia hanya ingin orang lain berbuat baik pada dirinya. Tetapi ia tidak mau berbuat baik. Ia tidak mau berbagi bagi sesamanya. Dalam bacaan kita di Amsal tadi, Amsal 18 ayat 9 mengatakan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari perusak. Luar biasa saudara-saudara. Bagaimana diibaratkan itu. Bahwa orang yang malas itu tidak ada tempatnya bagi kesuksesan. Tidak ada tempatnya bagi kesuksesan. Toh kalau dia dapat pekerjaan, ia akan tidak sukses. Betapa buruknya sifat itu. Betapa buruknya orang yang malas itu. Yang ketiga, saudara-saudara. Orang malas itu terlalu banyak ia bersantai. Ia selalu santai dan dia tidak akan pernah termotivasi untuk maju. Orang seperti itu, saudara-saudara, jangan pernah berpikir kesuksesan akan merapat ke kehidupan mereka. Karena kesuksesan merupakan buah dari kerja keras. Untuk itu, hindari kemalasan itu. Dan terus bekerja keras, juga cerdik. Terpuji Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan juga kami menikmati persekutuan bersama dengan Jemaat Barabaraya dalam renungan mingguan. Terima kasih di awal pekan ini kami boleh menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, rencana-rencana seluruh jemaat, apapun yang direncanakan hari ini, dan bahkan sepanjang minggu ini, kiranya itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, agar mereka boleh sehat kembali, melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan baginya. Yang bergumul karena himpitan-himpitan ekonomi di tengah-tengah pandemik virus corona. Kuatkan mereka untuk menata kehidupan lebih baik. Juga Tuhan, anak-anak kami dalam pendidikan dan juga masa muda mereka. Berkati mereka Tuhan. Semua yang berperan dalam ibadah mingguan, dalam renungan mingguan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Beri hikmat kepada saudara-saudara kami yang terus melayani di tengah-tengah jemaat. Juga Tuhan, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam mengawali seluruh kegiatan kami di tahun kalender gerejawi, di tahun pertama hari ini, Tuhan berkati untuk terus mempersiapkan diri menemui hari-hari ke depan ini, terlebih lagi dalam mempersiapkan diri memperingati kelahiran Yesus Kristus. Tuhan berkati seluruh anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
saudara-saudara telah menikmati firman Tuhan hari ini, supaya dinikmati juga oleh seluruh teman-teman dimanapun berada. Silakan di-share, dan jangan lupa di-like juga, di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.